Kami dari kelompok 13 akan membawakan materi pelaksana dan evaluasi bimbingan. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Yang pertama mengenai program layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua pelaksana program BK di sekolah. Yang ketiga fungsi evaluasi layanan bimbingan konseling di sekolah. Yang keempat tujuan evaluasi layanan bimbingan konseling. Yang kelima aspek bimbingan dan konseling yang dievaluasi. Yang keenam dan atau terakhir pemantauan dan penilaian hasil evaluasi layanan bimbingan dan konseling. Adapun materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya Vita Dwiyani. Untuk waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang program layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi program bimbingan dan konseling sangat diperlukan dalam pelaksanaan instruksional, karena dalam prakteknya tidak sedikit di antara siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Siswa yang mengalami kesulitan belajar dipastikan memerlukan layanan spesifik, yakni berupa perlakuan yang mampu membangkitkan semangat belajarnya, menumbuhkan motivasi yang rendah kadarnya, sehingga muncul dorongan untuk belajar mengejar ketertinggalan dari temannya. Materi yang selanjutnya yaitu pelaksanaan program BK di sekolah dasar. Jadi menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran, program pelayanan bimbingan dan konseling pada masing-masing satuan pendidikan dikelola oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan program antar kelas dan antar jenjang kelas, dan mensinkronisasikan program pelayanan bimbingan dan konseling dengan kegiatan pembelajaran mata pelajaran dan ekstrakurikuler, dengan mengefektifkan dan mengefisiensikan penggunaan fasilitas satuan pendidikan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan langkah penting dalam manajemen program bimbingan. Tanpa evaluasi, tidak mungkin kita dapat mengetahui dan mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan program bimbingan yang telah direncanakan. Evaluasi layanan bimbingan konseling merupakan usaha untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi atau data untuk mengetahui efektivitas keterlaksanaan dan ketercapaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil keputusan. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agus Sutanto. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, fungsi evaluasi layanan bimbingan konseling di sekolah. Adapun fungsi dari evaluasi layanan bimbingan konseling di sekolah antara lain yang pertama, memberikan umpan balik atau feedback kepada guru pembimbing konselor untuk memperbaiki atau mengembangkan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, memberikan informasi kepada pihak pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, dan orang tua siswa tentang perkembangan sikap dan perilaku atau tingkat tercapainya tugas-tugas perkembangan siswa. Selanjutnya, tujuan evaluasi dan layanan bimbingan konseling. Secara umum, penyelenggaraan evaluasi layanan bimbingan konseling bertujuan untuk mengetahui kemajuan dari program bimbingan konseling atau subjek yang telah memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dari strategi pelaksanaan program bimbingan konseling yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Secara operasional, penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program bimbingan konseling ditujukan untuk meneliti secara berkala hasil pelaksanaan program bimbingan konseling, mengetahui tingkat efisiensi efektivitas dari layanan bimbingan konseling, mengetahui jenis layanan yang sudah atau belum dilaksanakan untuk perbaikan dan pengembangan, untuk mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan semua pihak dalam usaha menunjang keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling, untuk memperoleh gambaran sampai sejauh mana peranan masyarakat terhadap pelaksanaan program bimbingan konseling. Selanjutnya, aspek bimbingan dan konseling yang dievaluasi.
Ada dua macam aspek kegiatan evaluasi layanan bimbingan konseling, yaitu yang pertama penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keefektifan layanan bimbingan dilihat dari prosesnya. Sedangkan penilaian hasil dimaksudkan untuk memperoleh informasi keefektifan layanan bimbingan dilihat dari hasilnya. Aspek dinilai baik proses maupun hasil antara lain yang pertama yaitu kesesuaian antara program dengan pelaksanaan. Yang kedua, keterlaksanaan program. Yang ketiga, hambatan-hambatan yang dijumpai. Yang keempat, dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, respon siswa, personil, orang tua, dan masyarakat terhadap layanan bimbingan. Yang terakhir, perubahan kemajuan dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan, pencapaian tugas-tugas perkembangan, dan hasil belajar, dan keberhasilan siswa setelah menamatkan baik pada studi lanjutan ataupun pada kehidupannya di masyarakat. Selanjutnya, pemantauan dan penilaian hasil evaluasi layanan bimbingan dan konseling. Evaluasi bimbingan konseling terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama penilaian hasil dan penilaian proses. Penilaian hasil kegiatan pelayanan bimbingan klasikal dilakukan melalui yang pertama penilaian segera atau LAISEK, yaitu penilaian pada akhir setiap jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan klasikal untuk mengetahui perolehan peserta didik yang dilayani. Yang kedua, penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN, yaitu penilaian dalam waktu tertentu atau 1 minggu sampai dengan 1 bulan setelah satu jenis layanan atau kegiatan pendukung bimbingan klasikal diselenggarakan untuk mengetahui dampak layanan atau kegiatan terhadap peserta didik. Yang terakhir, penilaian jangka panjang atau LAIJAPAN, yaitu penilaian dalam waktu tertentu atau 1 bulan sampai dengan 1 semester setelah satu atau beberapa layanan dan kegiatan pendukung bimbingan klasikal diselenggarakan untuk mengetahui lebih jauh dampak layanan dan atau kegiatan pendukung bimbingan klasikal terhadap peserta didik.